Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 121701016. Saya merekam video ini pada tanggal 16 Juni 2022, tepatnya di rumah saya, yaitu di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagan ahli waris dan juga bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Berikut adalah bagan ahli waris. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa terdapat 7 bagian besar ahli waris yang diurutkan dari yang terkuat sampai dengan yang terlemah. Di sini yang pertama yaitu ada pasangan yang terdiri dari suami atau istri, di mana jika mayit seorang perempuan, maka ia meninggalkan suami yang menjadi ahli waris. Dan jika mayit seorang laki-laki, maka ia meninggalkan istri yang menjadi ahli waris. Yang kedua yaitu keturunan, yang terdiri dari anak perempuan, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ada asal-usul, yang terdiri dari ayah, kemudian nenek dan kakek dari ayah, dan juga ibu, kemudian nenek dari ibu. Yang keempat ada saudara, yang terdiri dari saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Lalu yang kelima ada paman, yang terdiri dari paman kandung dan paman seayah. Yang keenam ada anak laki-laki dari saudara dan paman, yang terdiri dari anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah. Dan bagian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada mu'tik atau mu'tikoh, yaitu orang yang memerdekakan mayit jika dulunya mayit tersebut adalah seorang budak. Mu'tik adalah bagian sebutan bagi laki-laki yang memerdekakan budak, dan mu'tikoh adalah sebutan bagi perempuan yang memerdekakan budak. Dengan membuat bagan ini akan mempermudah kita untuk mengingat siapa saja ahli waris dan juga menempatkan berapa bagian dari masing-masing ahli waris yang terkadang satu ahli warisnya itu mempunyai beberapa macam bagian. Prinsip pembuatan bagan adalah perempuan di kiri dan laki-laki di kanan, karena untuk memudahkan dalam menempatkan bagian-bagiannya. Di sini, saya akan langsung menjelaskan bagian dari masing-masing ahli waris yang terdapat di dalam bagan. Untuk memudahkan kita mengingat dan membagi bagian ahli waris tersebut, maka di sini kita menggunakan prinsip bagian. Prinsip bagian yang pertama yaitu bagian untuk istri dan suami. Apabila yang ditinggalkan adalah seorang istri, maka ia mendapatkan 1/4 atau 1/8 bagian dari harta yang ditinggalkan suami. Kita masukkan ke dalam bagan. Kita masukkan ke dalam bagan supaya terlihat mana yang sudah dapat bagian dan mana yang belum. Jika yang ditinggalkan adalah seorang suami, maka ia mendapatkan 1/2 atau 1/4 bagian dari harta yang ditinggalkan istri. Kita masukkan ke dalam bagan. Prinsip yang kedua yaitu untuk semua laki-laki yang ada dalam bagan mendapatkan asobah atau sisa dari pembagian harta waris kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Mari kita tuliskan dalam bagan. Untuk yang mendapatkan asobah kita lambangkan dengan huruf ain. Semua laki-laki di bagan kecuali suami dan saudara laki-laki seibu, berarti yang mendapatkan asobah ada anak laki-laki mayit, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah mayit, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah,
paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari paman kandung, dan yang terakhir yaitu anak laki-laki dari paman yang seayah. Prinsip bagian yang ketiga yaitu untuk semua perempuan yang di dalam bagan terdapat di bawah dan kanan mayit. Berarti area yang ini dan area yang ini. Mereka mendapatkan 1/2 atau 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian untuk perempuan di pojok bawah dan kanan dari mayit, ada tambahan opsi bagian, yaitu 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Berarti di sini, jika kita tuliskan dalam bagan, maka anak perempuan mayit mendapat 1/2 atau 2/3 bagian. Kemudian, cucu perempuan, karena berada di pojok bawah, maka bagiannya 1/2 atau 2/3 atau 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Setelah itu, kita beralih ke bagian kanan dari mayit. Di sini, perempuannya ada saudara perempuan kandung yang mendapat 1/2 atau 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, dan ada juga saudara perempuan seayah. Karena saudara perempuan seayah berada di pojok kanan dari mayit, maka ia mendapat 1/2 atau 2/3 atau 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Prinsip yang keempat yaitu ayah dan kakek mendapat asobah atau 1/6 atau 1/6 ditambah asobah. Jika dimasukkan ke dalam tabel, berarti kan tadi sudah ditulis asobah untuk ayah dan kakek. Maka di sini kita tinggal menambahkan 1/6 atau 1/6 ditambah asobah pada ayah dan juga pada kakek. Jadi di sini ayah dan kakek masing-masing mendapat asobah atau 1/6 atau 1/6 ditambah asobah dari harta yang ditinggalkan. Prinsip yang kelima yaitu untuk semua yang berkonteks ibu pada bagan ini mendapat 1/3 atau 1/6. Serta untuk ibu saja ada tambahan opsi yaitu 1/6 ditambah asobah. Jika kita masukkan ke dalam bagan, maka yang berkonteks ibu di sini yang pertama ada ibu. Bagiannya yaitu 1/3 atau 1/6 atau 1/6 ditambah asobah. Karena tadi ada catatan untuk ibu saja yang berarti ibu dari mayit. Kemudian ada saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu yang bagiannya disatukan, yaitu mereka mendapat 1/3 atau 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Prinsip yang keenam yaitu nenek dari ayah dan ibu, yang bagiannya disatukan. Jadi mereka mendapat 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Jika dimasukkan ke dalam bagan, maka kita satukan nenek dari ibu dan nenek dari ayah, karena 1/6 bagian di sini untuk mereka berdua. Prinsip yang ketujuh yaitu mu'tik atau mu'tikoh, yang menjadi asobah pada bagian harta waris ini. Untuk lebih jelasnya, asobah adalah orang yang mendapatkan bagian waris, namun bagiannya tidak ditentukan dari awal, dan menunggu sisa bagian dari yang lain setelah harta waris dibagikan. Pembagian harta waris di sini dapat dilakukan setelah hutang dari mayit dilunasi dan juga wasiat dari mayit dipenuhi. Juga tidak semua ahli waris yang terdapat dalam bagan akan mendapatkan harta waris, karena ada yang namanya halang menghalangi atau hajib dan mahjub dari ahli waris di sini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.